Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200 sekarang telah rilis. Oleh sebab itulah, seperti biasa jika manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Pertempuran melawan Muzan beserta para iblis bulan memang berlangsung cukup lama. Karena memang untuk dapat mengalahkan satu iblis bulan saja diperlukan beberapa pemburu iblis yang salah satunya adalah seorang pilar. Dan meskipun pada akhirnya para iblis bulan berhasil dikalahkan, namun banyak juga pemburu iblis yang tewas dalam pertempuran ini. Dan para pemburu iblis yang tewas itu beberapa di antaranya adalah seorang pilar yang bisa dikatakan sebagai pemburu iblis terkuat. Namun pertempuran terakhir untuk mengalahkan Muzan yang merupakan iblis pertama ini akhirnya pada chapter kali ini benar-benar berakhir. Karena pada chapter kali ini di awal-awal cerita kita sudah bisa melihat langsung bagaimana Muzan yang tengah menggunakan perisai daging hancur terbakar karena terkena sinar matahari. Dengan begitu, karena Muzan telah berhasil dikalahkan, maka pertempuran besar ini telah dimenangkan oleh para pemburu iblis. Memang benar sekarang Muzan telah hancur terbakar oleh sinar matahari. Tapi yang masih membuat saya penasaran adalah mengenai kabar para iblis-iblis lain yang masih berkeliaran di luar sana. Karena jika saya tidak salah ingat, sebelumnya pernah dikatakan kalau jika Muzan berhasil dikalahkan, maka iblis-iblis yang lain akan ikut musnah juga. Oleh sebab itu, seharusnya setelah Muzan hancur, iblis-iblis lainnya juga akan ikut hancur. Tapi tetap saja saya juga masih penasaran mengenai kemungkinan adanya iblis yang tidak ikut hancur meskipun Muzan yang bisa dikatakan sebagai induknya telah musnah. Dan jika ada iblis yang masih berhasil selamat meskipun Muzan telah musnah, maka nantinya akan ada iblis-iblis lainnya yang akan muncul. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau para iblis juga bisa merubah manusia menjadi iblis meskipun mereka tidak bisa merubah manusia menjadi iblis semudah yang Muzan lakukan. Oleh sebab itulah, satu-satunya cara yang paling cepat untuk mengetahui apakah setelah Muzan musnah iblis lainnya juga ikut musnah adalah dengan ditunjukkannya keadaan Yushiro dan Chachamaru. Karena untuk sekarang memang dua iblis inilah yang tengah berada di medan pertempuran itu. Tapi karena sekarang Yushiro dan Chachamaru belum ditunjukkan, jadi kita belum bisa mengetahui bagaimana keadaan iblis-iblis lain setelah Muzan musnah. Para pemburu iblis memang berjuang mati-matian untuk dapat mengalahkan Muzan. Bahkan mereka sampai tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Oleh sebab itulah para pemburu iblis ini meskipun sudah terluka sangat parah, mereka masih terus berjuang untuk dapat mengalahkan Muzan. Dan karena sekarang Muzan telah kalah, akhirnya kita juga bisa melihat bagaimana keadaan para pemburu iblis yang bertarung dengan Muzan ini. Dan mengejutkannya, ternyata setelah pertempuran berakhir, beberapa pilar malah sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dan para pilar yang kemungkinan besar sudah tidak dapat terselamatkan adalah Gyoume, Obanai, dan juga Mitsuri. Untuk Gyoume, meskipun setelah Muzan musnah dia masih hidup, tapi Gyoume yang akan diobati malah mengatakan kalau perawatan yang akan diberikan kepadanya itu tidak akan ada gunanya karena Gyoume sendiri telah mengatakan kalau nyawanya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Oleh sebab itulah, sebagai permintaan terakhirnya, Gyoume meminta agar obat-obatan itu digunakan kepada orang-orang yang lebih muda. Sedangkan untuk Obanai dan Mitsuri, meskipun mereka sudah terluka parah dan kemungkinan besar sudah tidak bisa terselamatkan lagi, Obanai dan Mitsuri pada akhirnya bisa saling mengungkapkan isi hati milik mereka berdua. Oleh sebab itulah, meskipun mereka berdua sudah hampir mencapai batasnya, Mitsuri masih sempat meminta kepada Gyoume jika mereka bisa terlahir kembali menjadi manusia. Mitsuri meminta kepada Gyoume agar dia mau menjadikannya sebagai istrinya. Dan tentu saja permintaan Mitsuri ini langsung mendapat jawaban pasti dari Obanai. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau Obanai sebelumnya juga telah diketahui kalau dia juga mencintai Mitsuri. Dengan begitu, meskipun Muzan telah berhasil dikalahkan, harga yang harus dibayar oleh kelompok pemburu iblis juga sangat mahal. Karena selain mereka harus kehilangan Oyakata sama sebelumnya, mereka juga harus kehilangan banyak pilar. Karena setelah pertempuran melawan Muzan berakhir, pilar yang tersisa tinggal 2 orang saja, yaitu Giyu dan Sanemi.
Karena meskipun mereka berdua juga terluka sangat parah, pada akhirnya mereka masih bertahan hidup. Bisa dikatakan kejadian yang satu ini adalah kejadian paling mengejutkan yang terjadi di manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200 ini. Setelah Muzan musnah, para pemburu iblis lainnya memang tidak bisa bersantai-santai karena mereka harus merawat para pemburu iblis yang tengah terluka. Tapi Gyu meskipun dia juga terluka parah dan dia juga sudah kehilangan satu tangannya, yang Gyu khawatirkan malah mengenai keadaan Tanjiro. Karena memang Gyu lah orang terakhir yang dapat membantu Tanjiro menahan Muzan, sampai pada akhirnya Gyu terlempar akibat serangan Muzan dan Tanjiro tertelan dalam perisai daging milik Muzan. Oleh sebab itulah tidak heran kenapa Gyu lebih mengkhawatirkan mengenai keadaan Tanjiro daripada dirinya sendiri. Dan mengejutkannya saat Gyu melihat Tanjiro, dia malah mendapat kabar dari orang yang tengah mencoba merawat Tanjiro itu kalau Tanjiro sudah tidak bernapas. Dan Tanjiro juga dikatakan kalau denyut nadinya sudah tidak ada. Yang itu berarti kalau Tanjiro sudah tidak lagi bernapas dan denyut nadinya pun sudah tidak ada, maka Tanjiro sudah meninggal. Dan tentu saja Gyu yang mengetahui hal itu sangat terkejut dan juga sangat bersedih. Karena Gyu merasa kalau selama ini dia selalu saja gagal menyelamatkan teman-temannya. Dan selain itu Gyu juga merasa kalau dirinya selalu saja diselamatkan oleh orang lain. Karena memang sebelumnya seperti yang kalian tahu kalau Gyu saat tes pertama untuk menjadi pemburu iblis dia juga berhasil lolos karena dilindungi oleh Sabito. Memang benar kabar mengenai Tanjiro yang telah tewas ini sangat mengejutkan sekali. Karena biasanya memang sangat jarang sekali ada karakter utama dalam sebuah cerita harus tewas. Dan apalagi gambar di sampul manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200 ini, gambar Tanjiro juga berada di sisi yang sama dengan Gyome, Obanai, dan Mitsuri yang ketiga orang itu juga sudah tidak terselamatkan lagi. Mungkinkah Tanjiro benar-benar tewas? Ya, siapa yang tahu? Karena memang yang tahu betul mengenai hal itu hanyalah mangakanya seorang. Jadi, untuk mengetahui pasti bagaimana nasib Tanjiro nantinya, kita hanya bisa menunggu kelanjutan manga Kimetsu no Yaiba chapter-chapter selanjutnya. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200 ini. Pada chapter kali ini memang banyak sekali karakter yang ditunjukkan telah meninggal, salah satunya adalah Tanjiro. Dan tentu saja kabar mengenai meninggalnya Tanjiro ini sangat mengejutkan. Oleh sebab itu yang jadi pertanyaan adalah kenapa Nezuko tidak segera sampai di tempat itu. Karena memang baru pada chapter kali inilah Nezuko sampai di tempat Tanjiro berada. Dan bisa dikatakan kedatangan Nezuko ini sudah sangat terlambat. Karena dia datang setelah kakaknya yang seharusnya ia tolong sudah dalam keadaan meninggal. Memang benar bisa dikatakan kalau kedatangan Nezuko kali ini sudah sangat terlambat. Tapi seharusnya memang ada alasan lain kenapa Gotoge Koyoharu Sensei baru membuat Nezuko sampai setelah kakaknya ini sudah dalam keadaan telah meninggal. Oleh sebab itu sekarang seharusnya yang kita perdebatkan adalah mengenai alasan kenapa Gotoge Koyoharu Sensei baru membuat Nezuko sampai setelah Tanjiro telah tewas. Karena saya rasa nantinya akan ada kejutan dari adegan di mana Nezuko yang terlambat datang untuk menyelamatkan kakaknya itu. Mungkinkah dengan kedatangan Nezuko ini Gotoge Koyoharu Sensei berencana akan membuat Tanjiro berhasil hidup lagi? Dan jika benar seperti itu, kira-kira bagaimanakah caranya agar Tanjiro bisa hidup lagi? Adakah di antara kalian yang memiliki prediksi liar mengenai masalah ini? Kalau ada, silahkan tinggalkan prediksi liar kalian itu pada kolom komentar, agar kita bisa saling menebak bersama-sama alasan kenapa Gotoge Koyoharu Sensei sengaja membuat Nezuko terlambat datang. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.